our vlog. It's okay, take two. Halo guys, kembali lagi di Ada Cerita Kita bersama kami, Wewe. This is us, Wewe. Akhirnya kita komplit ya, Bo ya. Bertiga. Geng kita. Habis olahraga apa aja sih? Keringetan lo banyak banget ya, Bo. Banyak ya endorfin yang dikeluarkan juga ya. Enak, bisa nambah energi, terus nambah apa ya? Ini pengurangan energi sebenarnya sih. Cuma Bukan. menambah energi Energi positif. positifnya. Outputnya yang baik yang bisa kita dapatkan. Kenapa kita bisa tiba-tiba olahraga kayak gini, Bo? Ya salah satunya sekarang gini. dekat ya. Sekarang gini ya, Bo. Setiap hari kita kayak gini, jangan salah satunya. Bukan salah satu maksudnya? Gimana sih nih ngomongin apa sih kita kalau jadi bisik-bisik gua gak ngerti deh. Kita lakukan hal ini karena pertama kan pandemi. Udah 1 tahun loh akhirnya. Terus gue orang yang males banget olahraga. Karena ada pandemi ini sebenarnya ada sisi positifnya gitu. Salah satunya ya gue jadi ada waktu untuk olahraga. Sebenarnya sebelumnya gue udah ada waktu olahraga, cuma Tapi kita karena pandemi ini jadi waktu lebih longgar ya, lebih Bo. longgar. Jadi Terus bisa- ditambah juga mikirnya kayak sehat kan. Bener. Itu yang dibutuhkan kan. Sehat, lagi buat terus ngelawan happy. si ini gitu kan, masalah si COVID ini. Jadi kitanya harus ya jaga stamina badan tubuh aja. Jadi satunya olahraga, hilangin stres juga. Ya. Kalau buat kita yang bebas me time ya, Bo. Me time enggak? Me time. Jadi sebenarnya olahraga tuh highly recommended ya, Bo, buat kita ya, karena Sama berembun. reduce stress, terus udah gitu output yang kita dapetin ke badan. Jadi bonusnya adalah fit dan juga shape. Shape. Sih. Shape. By the way, Bo, ini tuh udah 1 tahun pandemi loh. Kemarin tanggal 2 itu anniversary COVID di Indonesia. Asli. Anniversary ini ya. Anniversary, Bo. Dokter-dokter tuh semuanya udah pada kemarin ada anniversary tanggal 2 Maret. Kita dengan udah banyak korban gitu ya. Maksudnya ya nggak tahu sampai kapan sih kayak gini gitu. Kita Dan nggak sampai tahu. kapan juga kita nanganin ini gitu. Mungkin ada step-stepnya ya, Bu. Awal bulan pertama kita stresnya kayak apaan tahu, dengar di awal Maret ya. ya anak-anak tiba-tiba sekolah yang harusnya Cut langsung. iya yang gue tuh PJJ sebenarnya- semuanya. Iya sebenarnya gue seneng banget gitu mas, makanya anak gue udah 2 anak kakak-kakaknya kan, gue 3 nih, yang kedua nih gue sayang nih sekolah deh gitu biar gue banyak me time nya. Ternyata pas lagi ada kayak gini ya mau nggak mau ya, nggak Bo. mau, Daripada bener. anak kita sekolah nanti jadinya sakit ya, mama capek banget mah. Tapi terlepas dari itu ya, COVID tuh lo percaya akan ini nggak sih? Tunggu gue mikirnya lama. Apa namanya? Apa? Pikir soal kestresan. Ini, Bo, apa namanya? Apa sih, Bo? Lupa, Bo. Konspirasi. By the way, kalau misalnya bahas COVID ya, Bo ya, banyak yang di luar sana ini adalah konspirasi dan segala macam. Dan juga dengan grafik yang dikeluarkan oleh pemerintah, Kemenkes kita ataupun media. Sebenarnya media itu tuh gue nggak begitu percaya dengan media sih, karena berita yang di blow up gue nggak tahu apakah itu grafiknya dinaikin atau diturunin, kita juga nggak tahu ya. Cuman terlepas dari itu semuanya, gue sih ngerasa bahwa COVID ini tuh kita dipaksa untuk masuk ke revolusi industri 4.0
4.0. Jadi adalah digital era. Anak-anak, ibu-ibu, pekerja semuanya dipaksa untuk masuk ke dalam digital. Betul Nah, sih. bahas tentang online dan juga PJJ, juga dengan adanya WFH, bagaimana nih Bu-ibu? Kan Nih. kali kita semua nih, Bo, kita semua kan, anak-anak kita semuanya pasti kan ya. pasti terdampak lah dengan PJJ. Betul. Gimana? Dari lo sendiri untuk Dari gue. ya. Ya pasti awalnya itu seperti tadi gue bilang, gue 1 bulan, 2 bulan tuh kayak stres banget mikirin karena nggak biasa kan. Makanya gue bilang gue sengaja anak gue di sekolah yang deketan, padahal jarak mereka 2 tahun. Yang which is harusnya mereka tuh 1 kelas 5, 1 kelas 3. Tapi ini enggak, 1 kelas 5, 1 kelas 4. Gue dempetin biar gue kan seneng ya kan. Ternyata ya dampaknya dia kayak gini, ya mau nggak mau gue harus multitasking juga. Jadi kayak gue harus ngerjain pekerjaan rumah, terus anak-anak gue di mana-mana. Ini gimana cara segala macam, karena ya kekurangan, ada beberapa kekurangan di sekolah gue gitu. Mereka tuh nggak gercep, Bo. Ngerti nggak sih lo? Maksud gue nggak langsung kayak kasih tahu, yaudah kita belajar gini gitu, bukan just via WhatsApp yang kita cuma dikasih Beda, ya? tugas gitu. Iya, beda Betul, sama kepengennya di tuh mereka sekolah. tuh kayak, nah ini ada lo link gini atau enggak, seenggaknya mereka which is 1 hari aja deh ngobong sama muridnya, misalnya anak-anak gue gitu ya, ngejelasin dulu, Bo, gini. Kan kalau gini mereka cuma kasih tugas, mereka baca, yang suruh baca buku Ya, siapa? gue Kita setuju. kalau orang tua, bener Gue kan? setuju sih, cuman dengan ada COVID ini yang mendadak tiba-tiba datang, Bo, kalau gue ngeliat dari general perspektif ya, mungkin guru-guru juga ngerasa Kaget juga sih. Kaget. Iya, gue dan juga. nggak bisa nge-handle secepat itu. Iya, Terutama dengan government juga kayak ini hal baru men, apa yang mesti gue lakuin, mungkin seperti itu juga ya nggak sih? Iya sih. Kayak helikopter view-nya mungkin seperti itu. Dampaknya di kita ya, mau kita omongin di sini adalah ya kita susah payah ya, Bo ya. Susah banget sih, karena nih jadi sampai anak gue tuh jadi takut sendiri, bukan takut sama gue, jadi lebih bukan takut sama guru, jadi lebih takut sama kita buat nanya. Kalau gue sih ngalamin kayak gitu, jadi misalkan dia mau nanya, aku kalau nilainya jelek gimana? Insecure aku, ya? Iya, jadi dia insecure sendiri karena anak kita kan kasihan ya nggak sih? Sebenarnya kita mungkin bisa ngejelasin, tapi kita kan nggak sesabar guru ya, Bo. Bener nggak sih? Yang Background-nya bisa kan beda. bisa How to bener-bener- handle dari Nah. orang tua dengan guru juga kan beda ya, Bo ya. Ya betul sih. Jadi kayak sebulan 2 bulan lah gue ininya transisi gue untuk bisa menerima, oh ya oke udah kira gue bisa menghandle mereka, gimana caranya semua jadi rapi, kerjaan di rumah rapi, kerjaan anak-anak sekolah juga rapi, ya 1-2 bulan kalau gue sih. Ini multitasking ya, Bo ya. Iya, harus multitasking, makanya gue nelaahnya tuh sampai 2 bulan untuk soal PJJ ya. Prosesnya sampai 2 bulan. 2 bulan kalau gue. Akhirnya barulah. Oke. Oke, berarti gue harus Bisa gini nih gue. gini gitu. Kalau lo gimana? Kalau gue karena yang satu swasta, satu negeri, yang negeri lebih gampang ya PJJ ya. Oh ya? Jadi cuma foto terus kasih tugas, udah sih gitu aja. Tapi yang swasta agak harus didampingin karena anak gue mungkin karena baru kelas 2 ya. Jadi nanggepnya kurang cepat. Kok limitan banget, boleh saya elok nggak? Berapa kali Ya, Ibu? dan tadi udah bukan soal kacamata juga. Ini kacamatanya beber embun ya, boleh tadi Iya, kan iya, kacamatanya iya. beber embun. Udah gue elap. Gak apa-apa, ibu capek Nggak banget apa-apa, ya. berapa kalori Banyak kita kalorinya lihat kayaknya ya? hari ini. Kayak 1000 kali. Sampai kayak nangis kelihatannya lo, Bo. Itu pada keringat. Lah padahal cerita biasa aja kan, gak ada yang ditangisi kan. Nggak ada ditangisi hidup ini. Nggak usah harus karaoke lagi disenengin. kan kita. Enggak, jangan takutnya besok pada minta nyanyi bareng. Ya karaoke gimana kalau kita naik tangga aja, Mam? Deket tiang listrik, mau? Oh jangan. Rahasia itu ya, jangan Oke. sampai. Jadi gimana dengan 2 anak lo ini, satu swasta, satu negeri, terus gimana? Kalau negeri lebih Perbedaannya dan simpel karena handle-nya gimana? pagi kan cuma foto, udah gue bisa temenin yang nomor 2, yang nomor 1 ya karena swasta ya. Nah. Jadi harus didampingin. Kalau swasta itu kan online terus kan sampai 2 jam ya. Sampai nggak tahu deh ya kalau swasta anak saya 2 jam ya. Itu anak pertama sih agak kaku ya ngikutinnya karena bingung. Kayak nonton TV nggak masuk gitu, jadi ya mau nggak mau oh ini harus gini. Jadi sebelum ada online biasanya kalau gue belajar dulu sebentar, jadi pada saat dia online dia udah tahu nih gitu. Jadi Apa yang mau dibahas. nah ya apa yang mau dibahas di situ dia bisa. Jadi Bisa. bener ya maksud gue gini. Hmm. Jadi dari lu bicara aja kelihatan ya kalau kita sebagai orang tua
jadi ikutan kembali SD ya, Bu. Iya betul, jadi kita sebagai gurunya mereka lah sekarang. Iya, jadi ikutan Jadi mau belajar. nggak mau kita ikutan belajar. Dan lo nyadar nggak sih pelajaran itu beda banget dengan kita zaman Iya, dulu? beda banget sih. Maksud gue kayak Kayak ya namanya aja udah beda. Kalau kita kan dulu satu buku nih, satu pelajaran. Sekarang mereka satu buku untuk beberapa pelajaran. Ya, Iya. betul. Gitu kan? Iya Dan nggak sih? juga Jadi bingung halamannya. Ini mana bahasa Indonesia yang mana nih? pelajarannya? Pelajaran ini halaman berapa nih Matematika gitu kan? mana, ini mana? Dan juga anak gua kan kelas 5 ya. Biasa kelas berapa sih, Bu? 4. Anak lo suka sama anak gue, nggak sama kayak anak kelas gue. Anak gue kelas 4 ini, gue ngebaca pelajarannya mereka dan tanya jawabnya ke ada esainya. Gue ngebaca kayak, hah kak kamu udah belajar ini ya? Gue sampai kaget sendiri loh, Bu. Yang sebenarnya Itu gue dapet SMP. yes. Dan juga sebenarnya anak gue karena mungkin dari zaman dulu kecil udah gue masukin terus-terusan baca. Jadi gue daripada ketimbang beli mainan, gue tuh emang kasih dia baca. Karena gue zaman dulu kayak gitu sama gue. Jadi mungkin itu kayak repeating history. Gue kasih dia buku. Jadi pas gue baca dia kayak, iya emang udah. Tapi Alena udah tahu karena Alena udah baca buku. Jadi dia udah ada confidence sendiri, Bo. Itu adalah sisi positifnya yang gue kasih. Tuh. Jadi buat ibu-ibu di sana dibiasakan anaknya suka membaca. Kalau gue karena gue nggak suka, dari basically gue sendiri nggak suka baca. Nggak usah baca buku. Baca Instagram ada artikel Baca kecil. caption aja dia nggak bisa. Tak Nggak boleh suka. nggak sih tolong jangan kasih bacaan. Lo mendingan jelasin aja ke gue Nah, gitu. Kalau kayak dia gitu, gue aja tuh nggak bisa. beda-beda, Bo. Ada yang visual, ada yang bisa audio ya kan. Kalau lo mungkin lebih iya lebih visual audio. sama audio, dan anak gue juga jadinya jadi visual dan audio gitu. Apalagi yang anak gue sahabatnya si Lele itu, siapa sih, Bo? si anak lo. Mayu. Nah itu dia tuh kan susah ya untuk, maksud gue bukan susah, dia kalau untuk ngebaca itu kayak agak malas. Jadi mereka lebih baik kayak dengerin oke, nah baru ditelaah sama mereka. Iya, beda-beda soalnya tiap anak tuh beda-beda. Ada anak yang visual, ada yang audio, ada juga yang mereka terbiasa hanya dengan membaca. Jadi itu ada tipe-tipenya, Bo. Ada sanguinis, ada apa gitu. Nanti next session mungkin gue bahas ya tentang hal itu ya. Atau kita ngobrol nanti ya bahas itu Biar ya. gue juga tahu juga, biar Ember. gue juga tahu ya, Bu. Nah, Jadi terus itu kan tiba-tiba, Bo. ada dia kan juga anak kecil juga kan, lo gimana tuh? Pagi-pagi tuh anak kecil tuh ini dong, terlantar. Oh, enggak. Si Thomas. Nah, pagi-pagi gue bangun jam 5 pagi ya, karena udah biasa kali ya. Jadi udah siapin sarapan sebelum yang ke satu itu udah online jam 7 pagi. Udah siap sih. Karena udah terbiasa kalau aku ya, mungkin karena kan single kita juga jadi tahu lah ya harus nerapinnya gimana nih biar nggak keteter gitu. Ya mudah-mudahan Oke, jadi terplanning ya semuanya ya. Mudah-mudahan sih yang lain juga Itulah sama kenapa ya. kita menamakan grup kita adalah jadi bisa apa aja. Jadi masak bisa, ngomong anak bisa, Ember. terus nyetrika bisa, Ember. gali sumur juga bisa. Jadi bapaknya tinggal centang aja dah. 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 Iya. Bener loh. Ya tapi bener banget sih, kerasa di gue. Privilege di kita adalah hal itu kok. Itu sebagai privilege sih bagi kita. Iyalah. Terus apa lagi ya? Ngebahas. Terus Kan tuh PJJ nih ya. Pandemi ini tuh banyak banget kan efek-efeknya dari selain PJJ deh. Ekonomi lu pada ngaruh gak sih? gue yang terimbas. Lo? Iya, sama lah, semua sama. Kalau aku kan kuliner jadi ya sama lah, pasti penjualan juga menurun ya. Jadi F&B soalnya. Pasti. Jadi ya udahlah mungkin Gue menghela napas lagi. ikutin aja gitu. Rezeki kan Tuhan yang ngatur, jadi ya pasti ada lah ya. Amin. Mungkin nggak ada. Pasti sih, apalagi rezeki anak-anak, Bro. Rezeki Harus anak-anak pasti dipercaya ada, itu, harus rezeki percaya anak-anak. aja gitu, pasti ada aja dari mana. Nggak harus dari makanan, mungkin dari apa gitu, kerjaan Banyak. apa gitu banyak. Ada dari aplikasi ya kan? Enggak sih. Dari Kembali ke laptop. Soalnya Kalau belum gimana? punya, Daddy Sugar belum punya. Gimana? Bisa. Belum punya tit. Nah, ya. Nggak bisa. Nggak bisa, Bo. Langsung. Kalau lo gimana, Mei? Tentang ekonomi di gue sempet sampai titik berantem loh. Iya. Iya. Jadi ini masuk ke ranah Fase rumah tangga sampai ya, Bo. ranah rumah tangga gue. Mungkin itu berantem. yang ini kali ya, yang impact sama si Daft Punk kali ya, Bo. 25 tahun terus tiba-tiba split up. Mungkin gara-gara kelamaan lockdown kali mereka ya. Ya bisa jadi. Itu diulang lagi ya. Lu ulang lagi ngomongin dia, lu penasaran banget ya tentang Penasaran dia. banget ya, apa itu Gosipnya cuma dia. gimmick atau itu cuma yang beneran mereka
split up bete sih. Iya sih, tapi ya gitu gue langsung. Kalau gue didampak di gue itu sampai gue berantem. Lo juga bukan sih? Kalau gue sampai cerai gara-gara pandemi kan. Usaha kan, gara-gara usaha nggak jalan ya sering ribut ya. Emosionalnya kita jadi keikutan ke bawah ya, kayak ngerasa misalnya gini. Biasa kita dapat segenggam gini nih, tiba-tiba kayak dapat cuma segini gitu, kayak jadi emosi kita jadinya malah jadi mikirnya kayak aduh nih gimana nih hidup ke depan gimana nih ntar Lebih gimana anak-anak gimana nih gimana khawatir ya kekhawatiran tinggi kita ya nggak sih ya Bo? lebih tinggi. Tuh, kalau lo Gue kena imbas. Perusahaan gue tutup setepat sebelum COVID. Jadi bukan karena imbas COVID, bukan ya? tapi memang tutup saat sebelum COVID. kayak pas timing tuh dia tutup terus lo besokannya udah langsung lockdown. Udah, iya, beneran cuy. Dan gue 3 bulan gak kerja. Berasa ya Bu? Aduh. Karena lo kan semua sendiri ya kan? Iya, ada. Jadi ya untungnya gue masih ada savings di deposito, jadi ya gue pakai itu loh untuk anak-anak gue sampai akhirnya alhamdulillah rezeki. Itu yang gue bilang, rezeki, percaya dengan rezeki ada sih datang. Alhamdulillah udah dapat kerjaan baru, terus sekarang juga akhirnya untuk melengkapi itu ya gue double job. Iya. Alhamdulillah ya. Ini gue juga sih lagi baru-baru ikut-ikut kursus-kursus gitu aja gitu, kursus-kursus pengen cobain home service, pengen nambahin lagi kebiasaan gue emang kayaknya lebih ke beauty kan. Ya, kalau lo Emang emang lebih ke passionnya. ya passion gue lebih ke Passion beauty. makes money. Home service apa nih? Home Kasih service tahu dong Oh, sama iya. yang lain. Asik. Kali aja yang lain kan mau coba. Gue home service apa ya? Palu gak ada, palu mau gue ada. Iya. Support alis bisa, bulu mata bisa. Iya dong, bulu mata, eyelash bisa, cutting bisa, coloring hair bisa, apalagi ya gue facial sebenarnya bisa, cuman karena lagi kayak gini gue takut ya, Iya, tank gue terlalu deket banget Ya, gitu benar, kayaknya benar. sama dia. Benar. Udah, apalagi make up, basically sebenarnya gue kan make up artist dulu kan, maksud gue terus pas album shop gue pas pandemi ini Semangat ya, Bu? semua kerjaan gue jadi kekat. Pasti. Sedih aja sih gue, kayak banyak yang ya calon pengantinnya sampai maaf ya mbak kita nggak bisa bikin acara gini ya, banyak lah. Itu sebenarnya bikin gue sedih. Terus yang biasanya income gue sebulan sekian terus tiba-tiba gue nggak pegang, bukan nggak pegang sih, maksudnya income gue berkurang. Akhirnya gue jadinya ya kesel sendiri mau beli apa-apa. Terus kalau mau izin suami juga kan kadang-kadang juga ya kadang bisa diiyain, kadang nggak diiyain Ya gitu kan kan. gini doang kan, kita kan biasa kan bisa beli Bisa sendiri gitu. Tapi kalau sekarang nggak, kayak, nah betul, jadi ya berantem gitu kan ya, berasa kalau gue berasa banget sih gitu. Oke, jadi gimana nih cara kita untuk tetap maintain terus Emosional udah gitu, kita. maintain emosional dan juga kewarasan kita dengan pandemi ini kan udah setahun loh, Bu. Kita nggak tahu nih sampai kapan pandemi di Benar. Indonesia. Di Indonesia ya. Kalau siapa dulu nih? Kamu dulu. Nah, mau Aku aja. gambarin dulu? Kalau lo dulu deh tau sekali masa gue mulu mentang-mentang gue nggak tua lo kan tuan doi dulu dong. Jadi yang muda. senioritas deh. Tadi apa pertanyaannya? What? Jadi gimana cara kita menjaga tetap waras di Emosional dijaga, bisa menjaga emosional dari dalam gini, keadaan dari begini. emotional wise, dari business wise, dari the whole aspect lah, Bo. Di dalam pandemi ini, gimana cara lo nge-maintainnya, terus lo channelingnya kemana sih? Jalanin dengan ikhlas. Karena kan kalau nggak ikhlas susah, berat, semua nggak bisa. Itu the key sih sebenarnya. Nah, Jalanin itu- dengan ikhlas. Iya, dengan ikhlas. Soalnya kalau nggak itu semua juga berat, apa juga berat. Tapi Nah, sampai titik ikhlas tuh susah loh, Bo, menurut gue. Iya memang susah, tapi ya harus, Harus. coba. Iya sih. Cuma itu aja sih, Challenging semua ones, apapun gitu. pekerjaan The challenging apapun. Mau kerja, ibu rumah tangga atau yang lainnya lah ya, harus Ikhlas. ikhlas. Cuma itu sih, kalau nggak berat kan semua dikerjain. Tapi itu dia sih, gue pernah ada fase ikhlas, tapi pada saat sebenarnya berarti hitungannya gue belum ikhlas ya. Maksud gue gini, ikhlas ya udahlah ya, gue terima gini-gini. Terus tapi lo nyadar nggak sih kalian semuanya kadang-kadang ya sosial media itu bikin kita jadi kayak ini sendiri, Bu. Toxic. Toksik ke kita sendiri. Nyadar nggak sih lo? Nyadar, tapi gue harus eliminate dari kita sendiri sih, Bo. Iya sih, tapi kalau Tapi gue gini, gue pasti ada sebagian yang nonton kita nih ada yang sama kayak gue, maksudnya jadi kayak udahlah gue mas buat Instagram lo enak banget ya happy gini sedangkan gue lagi gini gitu. Terus atau enggak maksud gue
Jadi mendingan kalau gue, jadi sekarang nih ya, memilih gitu ya, mau gue lihat tuh kayak oh ini oke, misalkan story-nya pun jadi gue lihat gitu, misalkan oh ini orang dia selalu ngasih positif buat ke gue gitu, positif ke gue buka-bukain story-nya dia. Tapi kalau seandainya menurut gue kayak gue lagi di sini nih, gue lagi gini tuh kayak men enak banget hidup lo, terus sedangkan Tapi gue, gini, Bo. boleh gak sih gue kayak gitu? Ada pasti, gue yakin pasti ada ibu-ibu tuh yang memang. bukan ibu-ibu sih, semua kalian yang nonton di Iya. sana pasti ada masanya dimana kayak aduh Kepingin kayaknya lah, nggak usah buka sosmed ya gitu. Tapi gini, Bo, menurut Annabelle, Annabelle analisa gembel gue ya. Menurut Annabelle gue, kita harus merasa konten dulu, Bo. Konten dalam arti Kita harus merasa bahwa diri kita enough. Dan setelah itu kalau misalnya lo ngeliat Instagram, lo nggak akan terintimidate atau lo tidak akan ngerasa bahwa hidupnya mereka happy ya, kalau menurut gue ya. Jadi kayak kalau gue sih sekarang ngeliat semua orang kayak gini, oh ya udah. ada yang baru ya, Bo, dunia tipu-tipu. Nah, iya, kan masalahnya Instagram semuanya it's a fake, man. Yes. Artificial, all Instagram artificial. Kayak yang kita posting aja kan, kita nggak mungkin posting kita lagi sedih, nggak mungkin, karena itu akan resonate ke orang-orang juga, ke viewers ataupun ke semua orang lah yang ngelihat, karena itu kan udah dipublish. When you publish di dalam sosial media, lo nggak bisa batasin komentar orang, nggak bisa sama sekali, dan itu jejak digital kita. Jadi gimana pun juga sebenarnya harusnya untuk bicara dengan wise-nya ini ya, lo harus bisa milih-milih mana yang mana yang bisa lo keluarin, mana yang harus lo keep sendiri. Kalau menurut gue sih gitu. Iya. Dan intimidate lagi. Gimana caranya? Kalau ada mau tanya, kayak gimana caranya? Gimana caranya? Sering-sering sakit hati. Anjir. Asal pada Nggak, tapi bener gini, Bo. bagus. Sering-sering sakit hati itu banyak hal loh. Sering-sering sakit hati itu mungkin relationship, iya. Kerjaan juga loh. Iya. Kerjaan bisa kayak kita punya bos ataupun kita punya college yang ternyata abusive banget, men. Itu kan sakit hati. Iya betul. Jadi betul. banyak aspeknya. Jadi kayak lo, jadi malah si sosial media itu untuk hiburan buat lo jadinya kan, dibalik karena Iya. lo di kehidupan sehari-hari lo udah kayak aduh gue malas deh liat sosial media, jadi bikin lo kayak happy. Oh iya bener nih juga, ya bener juga Korea nih. tuh gak dipungkirin halu loh, Bo. Iya sih, Oh kalian kayak gitu sih, nanti kalian diserang netizen loh. Korea biarin aja deh. tapi kebanyakan gitu kan. Nggak Tapi bohong. tapi itu salah satu hiburan gue loh. Lo tau gak, gue bisa sampai nih udah nih aduh ya ampun udah episode 16, udah dong gue mau nonton apa. Itu gue patah hati loh, broken heart loh. Nah, Iya, kan? sama. Kebawa perasaan kan? Gue sampai kayak gitu loh, sampai terus kayak ngerti gak lo masih kayak Iya, gini, iya, abis iya. ini gue ngapain dong? Gue tuh dulu Gitu xenophobic, loh. men. Makanya lo tau kan, gue Iya, gak iya. sama sekali nonton drakor, tapi Nah, pada saat lo udah nonton kan, karena pandemi gue nonton drakor dan gue kayak anjing, oke, I'm falling in love with drakor. iya kan? Iya. Lo harus cobain. Nggak. Gue lebih suka nonton apa tuh konten Aplikasi. Nggak, kuliner kayak Magdalena tuh, karena gue mungkin suka kuliner ya, Karena apa dia ya, jadi F&B, ide apa ya, makanan apa gitu, jadi bikin motivasi Jadi aja. kayak gini gak sih, maksud gue sekarang ya orang banyak yang posting olahraga, itu udah nomor satu ya. Iya. Trending topik pada saat pandemi nomor satu adalah olahraga. Iya. Sepeda, Nah, lari, ya nggak, Bo? Sekarang skateboard apa? golf. Apa yang gue mau? Rollerblade. Rollerblade, Golf. golf ya, seperti kerjaan lo itu ya kan. Nah, maksud gue itu pertama olahraga, tapi yang bener deh, maksud gue olahraga itu bener-bener bikin lo tuh pagi, tapi ya kalau gue saranin mendingan lo lakukan adalah pagi. Jadi kayak lo bangun tidur olahraga, kayak refreshin badan lo, terus kayak semua tuh udah habis aja gitu sama keringat. Iya, endorfinnya keluar. Nah terus kayak jadi saran kayak enak badannya enteng, terus jadi Karena happy aja gitu. Karena kan kalau kita bangun tidur, mood kita jelek, akan jelek sampai sore. Kalau kita bangun tidur, mood kita dijaga dan bagus, akan bagus tuh sampai siang, sampai sore. Terus positifnya adalah kita jadi lebih dekat sama keluarga dan Ya. anak-anak gak sih, maksud Iya, gue betul. karena jadi waktu kita lebih banyak buat ke mereka ya. Iya. Kalau gue gimana ya? Yang pertama sih lo harus kayak, gue setuju kata Anita, ikhlasin aja, kayak ya mungkin Tuhan ngasih kayak gini pasti ada something gitu. Iya. Gitu kan. Terus ya Pasti, Bo. gue lebih kayak laki gue emang ngomong sekarang lo rajin ya olahraga gitu ya, karena ya itu doang waktu gue ya, kita sebagai ibu rumah tangga ya udah sempetin olahraga sebelum anak-anak PJJ. Jadi kita mau menekankan mereka soal pelajaran. Jadi misalkan lo mau ngerjain nggak? Mau. Kamu ngerjain nggak sayang hari ini? Mau.
Sekarang iya, oke kerjain. Kalau nanti aja ya Mi malam, oh ya udah main aja dulu terserah deh gitu. Karena kasihan juga ke mereka dan nggak bisa juga kita nge-push gimana kan cuma kita doang yang jadi guru. Maksudnya bener-bener ada face to face ke dia gitu kan. Takutnya ntar dia emak gue udah galak, gue sekarang jadi gurunya dia Maksudnya, juga. pressure-nya berat juga. Jadi kayak nggak masuk kotak dia, takutnya pelajarannya gitu, ya kan? Ya pokoknya dia kita Bisa semua ngikutin deh, ya ngikutin pokoknya sekolah. ya pada begini emang banyak sisi positif, sisi negatifnya. Sisi negatifnya mungkin dampak ekonomi, emosional kita juga jadi hancur-hancuran. Cuman sekarang ya udah setahun, ya mudah-mudahan kalian di sana udah bisa ngikutin flow-nya lah, udah bisa ngatur emosional harus kayak gimana. Terus apa-apa yang nggak penting-penting ya mendingan nggak usah lah ya, gitu. Kalau kita nggak juga usah di rumah lagi bebanin Nah, lagi. betul. Terus kalau positif ya itu apa? Tadi itu positif atau negatif ya? Apa nih? Yang barusan gua omongin. Lupa Positif. gitu gue jadi positifnya ya. Positifnya. Ya positifnya gitu kan. Ya negatifnya ya pasti ekonomi anjlok segala macam ya. Ya udah nikmatin aja. Ada yang makan ini Nikmatin makan ini. aja. Dan jadi anak-anak itu jadi bisa nerima loh. Maksud gue jadi dia juga jadi paham dan tidak terlalu nge-push kita. Aku mau ini, mereka jadi paham. Ngapain juga ya gue punya baju, ngapain juga gue punya begini-begini, orang gue di rumah doang Ya. gitu. Bener gak? Ya. Dan mereka lebih nge-push kita, kuota aku habis. Betul. Bener gak lah? Betul. Iya kan? Iya. Tuh. Kita masih banyak lagi sih ngebahas yang lain, tapi mendingan di cerita-cerita kita selanjutnya. Oke. Oke deh. Jangan lupa di like. Comment and subscribe untuk channel YouTube Ada Cerita Kita with us. Ih, kamu nggak ada AC dulu, ulang lagi yuk. Yuk. With With us. Wewe.